Selamat pagi Bapak Rahmat selaku dosen mata kuliah Kehumasan dan Protokoler. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Elizabeth selaku moderator. Presentator pertama Bayu Sabriono, presentator kedua Reza Firgiawan, presentator ketiga Albar Maulana, dan presentator keempat Muhammad Zulfan. Perkenankan kami menyampaikan presentasi kami mengenai analisis situasi perencanaan, implementasi dan evaluasi program PR pada Garuda Indonesia. Presentasi ini akan dilakukan secara online melalui Zoom. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapat mengikuti. Saya persilahkan kepada presentator pertama. Perkenalan perusahaan. PT Garuda Indonesia atau dikenal sebagai Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan milik negara di Indonesia yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Maskapai ini adalah suksesor dari KLM Interim Sulair Bedri. Selanjutnya, defining PR problem akan dijelaskan oleh Bayu. Terima kasih, Oges. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang defining PR problem. Defining PR problem pesawat udara yang Garuda Indonesia Boeing 737 itu turun dalam kondisi miring tajam. Oleh kecepatan pesawat melampaui kecepatan operasi dengan wing flap. Setelah menyentuh landasan, pesawat mengalami bouncing 2 kali. Saat kembali menyentuh landasan kali ketiganya, roda pendaratan depan patah menyisakan batang logam. Gesekan logam pada landasan menimbulkan percikan api pada sisa landasan pacu. Pesawat pun gagal berhenti di titik yang ditentukan, tetapi meluncur dengan kecepatan tinggi hingga menabrak pagar besi bandara. Roda menabrak tanggul, sementara sayap bagian kanan patah akibat menghantam tanah di lahan pertanian. Patahan kemudian terlempar ke arah kiri pesawat, sehingga bertumpuk pada sayap kiri. Akibatnya, bahan bakar yang tertampung di bagian sayap tumpah dan menyebar ke arah persawahan. GA 200 kemudian berhenti di area persawahan dalam kondisi terbakar. Setidaknya ada 22 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Bella akan dilanjutkan dengan Oges. Kemudian ada kelebihan dari PT Garuda Indonesia. Yang pertama, konsep layanan yang selalu menempatkan pelanggan sebagai fokus utama. Ini didasarkan ramah tamahan dan keunikan Indonesia yang disebut dengan Garuda Indonesia Experience. Yang kedua, maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, Garuda saat ini mengoperasikan 89 pesawat yang terdiri dari 3 pesawat jenis Boeing 747-400, 6 pesawat jenis Airbus 330-300, 5 pesawat jenis Airbus 330-200, dan 33 pesawat jenis B737 klasik, seri 300, 400, dan 500. Yang ketiga, pangsa pasar Garuda Indonesia di pasar internasional mencapai 23,2%. Kendati terjadinya krisis global, sehingga Garuda Indonesia tetap menjadi pemimpin pasar untuk area Jepang, Korea, China, Timur Tengah, dan Southwest Pacific atau Australia. Dan yang terakhir, adanya layanan immigration on board yang merupakan inovasi Garuda dan merupakan satu-satunya di dunia, yaitu layanan pemberian visa di atas pesawat. Adapun kelemahan PT Garuda Indonesia yang pertama, tingginya tingkat hutang lancar yang diakibatnya adanya peningkatan dalam jumlah kewajiban pada akun-akun lancar seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua, Garuda sangat bergantung kepada sistem otomatisasi dalam menjalankan bisnis, sehingga apabila terjadi kesalahan sistem, proses bisnis perusahaan akan terganggu. Kemudian yang ketiga, adanya faktor teknis dan flight operations seperti keterbatasan jumlah kokpit dan kabin kru, sehingga menyebabkan keterlambatan penerbangan. Dan yang terakhir,
Biaya operasional yang tinggi menyebabkan harga tiket pesawat lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya. Kemudian akan dibacakan oleh rekan saya, Albar. Ya, terima kasih kepada Reza. Jadi di sini ada perencanaan dan pemrograman. Humas Garuda Indonesia melakukan pemulihan citra Garuda Indonesia dengan menerapkan manajemen krisis terhadap aksiden GA200, sehingga mengembalikan citra positif di mata masyarakat sehingga para pelanggan tetap memilih Garuda Indonesia sebagai maskapai yang digunakan. Karena Garuda merupakan milik badan usaha milik negara, Garuda Indonesia juga memiliki pelayanan yang paling memuaskan dibanding maskapai penerbangan lain. Untuk itu ada dua strategi perencanaan dan pemrograman Garuda Indonesia, yaitu Humas Garuda memastikan berita dan spekulasinya dengan mencari sumber data yang akurat dengan sangat cepat dan tidak tertinggal satu berita pun. Kemudian Garuda memberikan uang kepada seluruh penumpang yang selamat sebanyak 25 juta rupiah per orang. Namun, kepada korban meninggal dunia, Garuda memberikan sebesar 600 juta rupiah sebagai bentuk permintaan maaf dan bertanggung jawab atas insiden yang terjadi. Selanjutnya ada mengambil tindakan dan komunikasi. Dengan adanya insiden ini, untuk melakukan penanganan krisis perusahaan, biasanya perusahaan menciptakan sebuah strategi khusus untuk memulihkan citranya di mata khalayak. Namun berbeda dengan Garuda. Garuda Indonesia, Singgi Handoyono selaku General Manager, mengtajam bahwa dalam penanganan krisis ini, Garuda Indonesia tidak akan menggunakan tahapan strategi khusus, akan tetapi lebih memaksimalkan penanganannya. Karena apabila krisis tersebut ditangani dengan secara serius dan sesuai dengan kehendak penumpang, maka citra perusahaan akan semakin terdongkrak. Untuk itu, dengan arahan Singgah Handoyono, terlihat jelas bahwa Garuda Indonesia tidak menggunakan tahapan strategi khusus, melainkan sistem penanganannya saja yang dioptimalkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Zulpan. Baik, terima kasih untuk Albar. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari Albar, yaitu mengenai mengambil tindakan dan komunikasi. Pendekatan yang dilakukan oleh Humas Garuda Indonesia adalah pendekatan sasaran. Yang pertama, secara bertahap mampu mengubah situasi ketidakpastian menjadi kondisi pasti. Yang kedua, membantu media massa untuk senantiasa fokus terhadap data dan fakta yang ada sesuai dengan perkembangan penanganan aksiden. Yang ketiga, menjaga kepercayaan publik bahwa penerbangan merupakan penerbangan yang aman dan perusahaan juga menunjukkan sikap peduli terhadap para korban dan keluarga korban. Alasan Garuda Indonesia memilih pendekatan sasaran tersebut adalah untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai oleh PT Garuda Indonesia. Jadi, maksud dari sasaran tersebut adalah pelanggan Garuda Indonesia. Untuk itu, pihak Garuda Indonesia memberikan informasi yang fakta kepada media massa bahwa setiap perkembangan penanganan krisis terbaru harus cepat diinformasikan ke media. Pendekatan sasaran itu dilakukan agar tidak ingin mengecewakan banyak pihak, terutama kepada pelanggan setia Garuda Indonesia. Jadi dengan sasaran tersebut, dalam penanganan krisis Garuda Indonesia sangat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban. Terkait dalam mengelola krisis, strategi yang digunakan Humas dalam aspek komunikasi adalah yang pertama, mengaktifkan communication teams sesuai perincian tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan aksiden. Yang ketiga, menjadi sumber informasi yang cepat, akurat, dan menyampaikan informasi penting dan mengurangi informasi ketidakpastian. Dan yang keempat, bersikap penuh perhatian, jujur, terbuka, dan tidak berspekulatif. Dari keempat strategi dalam menangani krisis tersebut, semua sudah dijalankan oleh pihak PT Garuda Indonesia secara tepat dalam mengelola krisis dengan mengaktifkan communication team seperti yang dilakukan Humas dan pihak terkait dalam anggota IRP melakukan koordinasi semuanya saling berhubungan dan melakukan tugasnya dengan baik terhadap penanganan tersebut. Dan juga pihak Humas Garuda Indonesia selalu jujur dan terbuka kepada pers dan media massa dalam menginformasikan dari awal kejadian krisis hingga pada tahap sampai memulihkan citra Garuda Indonesia. Dalam menginformasikan tersebut terbilang sangat cepat, akurat, dan sangat jelas, tidak berspekulatif dalam memberikan informasi. Saya kembalikan kepada Oges.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan materi dari analisis situasi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi program Public Relation pada Garuda Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 2 ABT 3D Malang. Kami ucapkan terima kasih.